Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indro Taviani, mahasiswa fisika semester 5. Di sini saya akan membuat video tentang studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara untuk memenuhi tugas fisika komputasi, di mana di sini kita akan mencari sebuah benda jika dijatuhkan pada ketinggian 600 meter tanpa kecepatan awal dan ketika ingin mengetahui posisi dan kecepatan dari benda tersebut selama 10 detik pertama dari mulai benda dijatuhkan. Di sini HO-nya 600 meter ketinggian awalnya, percepatan gravitasinya dengan besaran 9,8 meter per second kuadrat, dan kecepatan awalnya 0, waktu akhirnya 10 detik. Di sini N jumlah data integer, kita akan mencari datanya sebanyak 100 data, dan step size di sini rentang waktu selama rentang waktu satu ke data yang lainnya dalam rentang H. Dan di sini ada TI yaitu rentang waktu dalam rentang H, di mana A plus I dikali H, dan di sini kita ada solusi secara eksak, secara numerik Euler, dan solusi numerik Euler modifikasi. Kita mencari I terlebih dahulu. Di sini kita mencari 100 data, lalu kita mencari T, di mana rumus T menggunakan yang ini, A plus I dikali H. Di sini kita menggunakan dolar, karena untuk di sini kan tidak berubah gitu ya kecepatan waktu awalnya, jadi kita menggunakan delta agar tidak berubah seperti itu. Dan kita mencari Y eksak. Di sini rumusnya udah ada, dan di sini kecepatan eksaknya dan ketinggian eksak di sini udah ada. Lalu dengan data I, T, V eksak, Y eksak, dan HT eksak atau ketinggian, kita akan mendapatkan posisi benda terhadap waktu, grafik posisi terhadap waktu Euler asli, dan posisi terhadap waktu Euler modifikasi. Di sini kita akan mencari tiga grafik dengan 3 metode yang berbeda. Nah, di sini kita akan mendapatkan grafik posisi terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik ketinggian terhadap waktu. Lalu kita akan mencari grafik posisi terhadap waktu Euler asli. Di sini kita menggunakan simbol KV, KY, dan KV dan KY pada modifikasi. Di sini kita mencari F Euler, Y Euler, dan H Euler. Di sini rumusnya sudah terlihat, Fi plus H kali G, dan Y Euler YI plus H kali VI, dan H Euler H0 dikurang Y Euler. H0 nya nanti pakai yang di sini, dan H dan G nya juga pakai di ketentuan yang sudah ditulis sebelumnya. Dan kita masukkan rumusnya ke dalam persamaan. Di sini menggunakan dolar lagi, karena ini menggunakan angka yang tidak akan berubah seiring bertambahnya data yang diambil gitu. Di sini kita dengan adanya KV, V Euler, KY, Y Euler, dan H Euler, kita mendapatkan grafik posisi terhadap waktu Euler asli, kecepatan, dan ketinggian. Seperti sebelumnya, saat mencari secara numerik, secara eksak, dan pokoknya semua sama. Dan di sini grafiknya sama aja gitu, cara grafik yang sebelumnya kita pernah pelajarin. Di sini posisi Y-nya itu posisi, dan T-nya terhadap waktu, sama semua. Di sini kecepatan dan ketinggian. Untuk grafik pertama gitu, grafik pertama, grafik posisi terhadap waktu, di mana
grafik posisi terhadap waktu baik dengan metode eksak, metode Euler asli atau metode Euler saat dimodifikasi. Ketiganya menunjukkan bahwa ketika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal dan tanpa adanya gesekan udara, maka gerak benda tersebut perubahan posisinya adalah melengkung ke atas dengan tandanya pada benda tersebut mengalami percepatan, yaitu percepatan yang berasal dari gaya gravitasi bumi. Apabila tidak adanya percepatan, maka kurva posisi terhadap waktu ini akan linear, maka disebutnya GLBB. Di sini dapat dilihat grafiknya naik ke atas semua, melengkung sama semua di ketiga metode yang dihasilkan. Lalu ada grafik kedua, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu eksak, Euler, dan modifikasi Euler, di mana grafik kecepatan terhadap waktu ini ketiganya menunjukkan kurva yang linear atau naik ke atas dengan kemiringan atau gradien, yaitu Y sama dengan, di sini ada tulisannya 9,8x. Lalu gradien ini adalah kecepatannya berubah terhadap waktu, maka gerak jatuh bebas ini termasuk gerak GLBB. Dan terakhir ada grafik ketinggian terhadap waktu, di mana ketinggian terhadap waktu ini karena benda jatuh dari posisi tertentu, maka jika dari ketinggian terkait pada selang waktu tertentu, maka akan mendekati bumi, lalu akan mendekati permukaan tanah sehingga kurvanya melengkung ke tanah. Dan di sini untuk tadi kan permukaan tanah tuh yang HT ketinggiannya semakin rendah terhadap waktu, dan kalau yang Y eksak ini dari permukaan tanah jaraknya akan semakin kecil, seperti itu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita akan lanjut ke Python. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, kembali lagi. Sekarang kita akan membahas tentang Python-nya. Tadi kan sudah di Excel, sekarang kita akan membahas program di Python. Sebelum itu kalian harus ngedownload Python-nya, lalu download idle Python-nya, lalu kita klik tulis program yang mau dibuat di sini. Nah, kebetulan di sini saya sudah buat, dan di sini import NumPy, atau NumPy di sini tuh numerical Python. Di sini kita harus download NumPy dulu sama matplotlib pyplot. Nah, di sini downloadnya di command prompt. Di sini kita klik pip install NumPy. Nah, nanti enter, lalu nanti ke download. Di sini kan kita udah download NumPy-nya. Lalu setelah itu di sini ada import NumPy. Di sini ada from print sol import, dimana di sini NumPy itu untuk library untuk perhitungan numerik. Nah, untuk print sol di sini kita akan memanggil file yang berisi modul print sol ini, dan yang Euler ini juga. Lalu di sini kita masuk ke input data yang kita ketahui adalah besaran dari gravitasi yaitu 9,8, dan di sini kita masukkan persamaan diferensial biasanya. Nah, sebelum ke persamaan diferensial tadi, untuk matplotlib-nya itu adalah library yang fungsinya untuk memplot data pada software Python ini. Di
Di sini kita mempunyai data gravitasi 9,8, lalu masukkan persamaan diferensial biasanya. Kita di sini terdapat dua fungsi, yaitu persamaan diferensial orde 1 yang menyatakan sistem gerak 1 persamaan gerak dari benda jatuh tanpa gesekan udara. Nah, di sini ada dy dt yang kita tulis F, dan y di sini adalah F gitu ya, disimbolkan F0 sama dengan F1 dan F1 sama dengan percepatannya. Lalu di sini ada X00 yaitu posisi awal untuk menentukan waktu yang ingin diketahui posisi dan kecepatannya. Di sini kita menggunakan waktu 10 atau rentang dari 0 sampai 10, dan di sini ada Y NP array, H-nya 0,1. H di sini adalah selang waktu datanya yang tadi, data satu ke data yang lain. Freq-nya 1, solusi numerik menggunakan Euler, ini integrate yaitu yang akan memanggil fungsi Eulernya, dan solusi eksaknya Y eksak, ini rumusnya yaitu setengah kali G kali X. Lalu di sini print data berdasarkan solusi Euler, lalu kita akan plot. Yang diplot adalah posisi terhadap waktu ketika posisi benda jatuh bebas tanpa gesekan udara. Di sini kita mendapatkan sumbu X dan Y, sumbu X-nya terhadap waktu dan nanti sumbu Y-nya terhadap posisi. Lalu nanti akan dihasilkan dua buah kurva dalam satu grafik, yaitu kurva yang dihasilkan dari solusi eksak dan kurva posisi benda yang dihasilkan dari posisi numerik. Lalu akan kita run. Nah, di sini sebelumnya di sini kan tadi ada modul Prinsol. Kita udah buat ini modul Prinsolnya. Modul Prinsol di sini memprint nilai X dan Y, persamaan diferensial, Freq, and memprint nilai solusi tiap n iterasi dan solusi awal dan akhir. Lalu di sini ada modul Eulernya, nanti harus di save sesuai nama modulnya gitu. Di sini kan nanti memanggil modul Euler, masukin modul Eulernya, lalu kita run modul. Di sini terdapat banyak data, lalu dihasilkan grafik gerak jatuh tanpa gesekan udara. Di sini posisi YM dan terhadap waktu T. Dari hasil satu plot datanya menunjukkan bahwa metode Euler dan metode eksak nyaris berdimpitan. Di sini berdimpitan artinya metode eksak maupun metode Euler bisa digunakan atau melengkapi. Jadi metode Euler walaupun diaproksimalkan atau metode pendekatannya mendekati nilai eksak, maka nilai yang muncul adalah nilai yang sebenarnya. Sekian untuk Python-nya. Berdasarkan tadi yang Excel menghasilkan data yang sama melengkung ke atas. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.